Halo guys, bertemu lagi di channel Dokumen Hati. Kami tidak menyembuhkan, tapi mungkin kami melegakan. Oke, hari ini seperti biasanya selain membaca puisi, kita akan mengunboxing barang dengan harga murah dengan kualitas paling oke atau yang paling terjamin. Penasaran apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, 1, 2, 3, mulai! Oke, kembali lagi kita bertemu di channel Dokumen Hati, channel yang bisa memberikan banyak inspirasi buat teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yang luar biasa, karena kita akan unboxing sebuah barang yang sangat luar biasa unik dan sering jadi perdebatan para netizen. Oh iya, untuk sebelumnya buat teman-teman yang lain, beberapa waktu lalu kita sudah membahas banyak hal-hal unik. Salah satunya diantaranya yaitu adalah membahas jam dengan harga murah dan kualitas oke dari G-Shock. Kemudian juga sebelumnya kita membahas sesuatu yang paling unik, yaitu adalah sepatu One Piece All Star. Jadi ini adalah suatu sepatu Converse yang bundling dengan kartun One Piece, dan kualitasnya luar biasa, keren dan murah banget. Buat yang penasaran bisa menonton di video sebelumnya tentang unboxing video-video tersebut. Tapi kali ini kita ada barang yang ada hubungannya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Penasaran barang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Oke, yuk kita lihat. Bim salah bim abrakadabra. Wah, apa nih guys? Ada sesuatu nih guys yang jatuh dari langit. Apa nih ya? Bentuknya seperti dokumen. Apakah ini ijazah? Atau surat tanah? Wah, daripada kita penasaran, yuk kita unboxing apa nih yang ada di dalam dokumen ini. Oke, coba ya kita unboxing, kira-kira apa sih yang ada di dalam sini. Ini kalau dilihat dari bentuknya seperti dokumen ya. Saya juga penasaran nih, jangan-jangan ini surat tanah warisan. Mudah-mudahan iya. Coba kita lihat ya. Oke guys, wah ternyata di dalamnya ada lapisan baru lagi. Ada sejenis kayak plastik nih ya. Coba kita lihat. Oke, menyangkut. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi apa nih isinya guys? Ini masih rahasia. Dan ternyata isinya adalah poster One Piece. Oke. Jadi guys, ternyata isi dari dokumen tadi itu adalah gambar-gambar poster dari kru topi Jorami atau One Piece. Kalau kalian para penggemar One Piece, kayaknya wajib banget nih punya koleksi ini. Tapi saya juga penasaran nih isinya apa, karena baru saya buka ini juga. Oke, untuk informasi sebelumnya saya sudah pernah membeli dan menjual kembali ya barang-barang dari One Piece ini, seperti yang di belakang nih. Ini ada 10 kru topi jerami. Ini semua adalah setelah time skip, atau kalau kalian ketahui One Piece itu ada 2 periode. Periode pertama yaitu before, dan periode kedua yaitu after time skip. Yang before itu masih remaja, kalau yang after itu sudah mulai dewasa nih. Nah, tapi saya juga masih penasaran nih. Kira-kira ini kayaknya tebel banget nih ya, jumlahnya kayaknya ada banyak nih. Oke, buat teman-teman semua yang mau beli ini juga, linknya ada di deskripsi ya, ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa pesan nih, khusus untuk wilayah Bandar Lampung itu free ongkir. Untuk yang di luar Bandar Lampung atau di wilayah Jawa dan pulau-pulau lain, bisa juga order yang ada link di bawah ini. Nanti kita akan mengirimkan ke rumah kalian masing-masing. Oke guys, coba kita buka ya. Kira-kira isinya apa nih? Oke. Perlu kalian ketahui, One Piece sendiri merupakan salah satu kartun anime Jepang yang cukup legendaris, karena ini sudah berjalan cukup lama dan penggemar itu banyak banget. Bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kalau kalian baca-baca juga di googling itu bahkan beberapa aktor seperti Jackie Chan, kemudian para pemain bola dan beberapa tokoh lain itu juga banyak yang menyukai kartun One Piece. Karena sampai detik ini kartun itu masih ongoing atau masih berjalan, jadi belum tamat. Kalau Naruto kan sudah tamat tuh. Kemudian film Detektif Conan juga belum. Dragon Ball sudah tamat, tapi banyak reborn-nya atau ulang-ulangannya lagi ya. Nah, kalau One Piece sendiri itu sampai sekarang belum tamat nih guys. Oke, ya sudah. Itu aja penjelasan tentang One Piece-nya. Kalau kalian penasaran,
bisa mencari beritanya di Google. Oh iya, untuk diketahui dulu, jadi kalau kita lihat gambar ini ada bacaan wanted, dead or alive, kemudian ada namanya ini Sabo dan harganya. Ini merupakan poster buruan. Jadi kalau di film atau kartun One Piece itu sendiri, itu menceritakan tentang bajak laut yang mencari Green Line atau One Piece. One Piece itu kayak harta karun terpendam milik dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Jadi mereka mencari itu tuh. Tapi di sini tokoh utamanya ini bukan semua tokoh bajak laut itu, tapi melainkan seorang tokoh yang bernama Ruffy, yaitu yang ini ya, topi jerami ini ya, yang bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut bersama krunya yang bernama kru topi jerami, karena dia menggunakan topi jerami tuh. Jumlahnya sampai sekarang ini, sampai video di review ini, itu berjumlah 9 plus 1, karena mereka yang resmi baru 9. Tapi ada satu tambahan. Ntar ada di sini nih gambar Jinbe. Mungkin di sini ada ya. Kita bahas satu nih. Oke guys, yuk kita buka nih. Apa aja nih ya isinya nih ya. Wah, ini para penggemar One Piece senang nih melihat ini. Selain poster, ternyata di dalamnya juga ada stiker One Piece. Oh, jadi ini ada bonus stikernya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau pesan nanti ada bonus stikernya juga nih. Oke guys, kita akan membahas satu-satu gambarnya siapa aja ya. Jadi kita gimana nih? Kita balik aja deh dari belakang. Jangan ya, depan aja nih. Jadi ini kayaknya banyak banget nih. Yang pertama ada Sabo. Wah, ini salah satu tokoh baru di One Piece ya. Saya juga kaget nih ada gambar Sabo. Karena ini sesuatu yang belum pernah saya lihat, ada jualan poster ada gambar Sabunya. Jadi Sabo itu sendiri merupakan tokoh protagonis atau tokoh baik yang ada di One Piece. Dia merupakan saudara angkat, saudara tiri dari tokoh utama si Luffy. Jadi kayak mereka bersahabat tuh bertiga orang, tapi persahabatan mereka tuh sudah seperti saudara di waktu kecil. Dan ini tokoh yang sangat langka banget. Jadi ini dapat poster ini merupakan rare. Jadi kalau kalian main Mobile Legends atau main game-game yang ada tokoh-tokoh rare-nya itu atau tokoh-tokoh langka, dan ini salah satunya nih. Wah, saya beruntung banget tuh guys dapat ini. Oke, berikutnya adalah yang akan kita bahas itu, wow, Portugas the Ace. Ini merupakan salah satu karakter yang cukup unik dan langka juga nih. Jarang loh ada saya melihat gambar poster buronannya ini. Ini namanya Portugas the Ace. Ini merupakan kakak angkat atau kakak tirinya si Luffy sendiri. Ya kayak tadi ada hubungannya, kalau si Sabo ini kakak pertama, si S ini kakak kedua, atau mungkin kebalik, S yang pertama ini yang kedua. Pokoknya mereka ini adalah kakak dari Luffy dalam ikatan persahabatan yang seperti saudara. Dan si S ini merupakan yang paling dekat dibandingkan tokoh-tokoh lain yang ada di One Piece, karena Sabo sendiri ini sudah meninggalkan mereka sejak kecil. Kalau si S ini sempat beberapa kali bertemu nih, salah satunya di kerajaan Alabasta dan lain sebagainya. Jadi Portugas the Ace sendiri sudah meninggal karena terkena salah satu serangan dari pemerintah dunia atau dari marinir yang ada di kartun One Piece. Kalau kalian pecinta One Piece pasti tahu deh. Dan ini salah satu karakter terkuat ya, dan buronannya tinggi banget, 550 juta berry. Jadi saya beruntung banget dapat dua tokoh ini. Terima kasih buat yang mengirim gambar ini karena ini luar biasa. Oke, lanjut. Berikutnya ada Trafalgar Law, Trafalgar de Law dan panjang aslinya ya. Ini juga tokoh protagonis, salah satu sahabat dari Luffy juga ya. Karena ini beberapa kali membantu Luffy nih. Dan dia seorang dokter guys, memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia merupakan salah satu supernova. Supernova itu adalah penjahat Rocky atau penjahat baru yang nilainya di atas 100 juta berry. Dan ini nilainya 500 juta berry. Luar biasa, besar sekali ya. Oke, next ada Gecko Moria. Wah, saya nggak menyangka dapat gambar Gecko Moria ya. Gecko Moria sendiri merupakan salah satu musuh dari Luffy ya. Ini merupakan salah satu Suci Bukai. Suci Bukai itu kayak penjahat yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Jadi kayak penjahat tapi dia ikut pemerintah dunia. Ya kayak gitu deh, pokoknya susah penjelasannya ya. Dan ini sudah beberapa kali bertemu dengan Luffy dan beberapa kali juga dikalahkan. Dan dia harga bounty-nya atau harganya 320 juta berry. Wah, cukup besar juga nih ya. Next ada Dracula Mihawk. Dracula Mihawk ini salah satu
tokoh legendaris di film One Piece ya, karena ini merupakan tokoh ahli pedang legendaris yang sampai detik ini belum ada yang bisa mengalahkan dia karena luar biasanya ini nih. Nah ini harganya dicoret guys, tuh guys ya, dicoret jadi tidak ada harganya nih. Waduh, saya juga belum tahu nih kenapa nih ya. Dan ini merupakan salah satu tokoh yang luar biasa nih. Wah ini serem banget. Dan ini guru dari pendekar pedang dari kru topi jerami yaitu Roronoa Zoro. Jadi ini belajar sama si Dracula Mihawk ini. Jadi luar biasa, keren banget. Berikutnya ada Edward Weevil, harganya 480 juta. Wah ini benar-benar ini mirip salah satu Whitbird, salah satu tokoh legendaris yang ada di One Piece. Dan ini juga salah satu si Chibukai yang cukup terkenal nih guys. Harga bounty-nya 480 juta berry. Oke, next ada Crocodile. Wow, siapa nih di sini pecinta One Piece yang nggak tahu Crocodile? Crocodile merupakan salah satu musuh terbesar dan terberat yang ada di kartun One Piece di bagian season pertama atau sebelum dewasa ya. Karena kekuatannya luar biasa, bisa mengendalikan pasir. Nah, si Crocodile sendiri ini memiliki harga bounty 81 juta berry. Walaupun kecil, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Salah satu pemimpin Berquartz, nggak salah namanya. Jadi ini awalnya jahat, tapi di beberapa kesempatan juga dia menjadi salah satu orang yang baik. Termasuk membantu Luffy untuk melewati penjara Impel Down. Wah gitu deh pokoknya ceritanya ya. Pokoknya ini langka banget juga nih. Next, ini juga salah satu Chibukai. Oh ya, untuk diketahui si Crocodile ini juga mantan Chibukai, tapi karena dia sudah dikalahkan oleh Luffy, jadi dia bukan Chibukai lagi. Berikutnya adalah Don Quixote do Flamingo. Wah, ini salah satu karakter yang muncul di awal-awal setelah time skip ya. Jadi ini adalah karakter yang hebat nih, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan misterius nih. Jadi ini susah banget dikalahkan, bahkan episodenya termasuk episode panjang mengalahkan dia. Ini tokoh yang jahat ya guys. Harganya 340 juta berry. Wah ini cukup tinggi nih. Next, wah ini salah satu karakter favorit saya ya di film One Piece, yaitu Boa Hancock. Wah, siapa sih yang gak kenal Boa Hancock? Buat para pecinta One Piece pasti tahu ya. Boa Hancock ini adalah seorang raja dan juga Chibukai dan juga bajak laut. Jadi dia raja, kemudian bekerja sehari-harinya sebagai bajak laut juga, dan dia merupakan seorang Chibukai atau bekerja sama dengan pemerintah juga nih ya. Memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuannya itu kemampuan cinta guys. Jadi kalau kalian melihat dia, cukup dipandang atau mungkin ditiup dan di ini cuing gitu ya. Pokoknya kalau kalian suka sama dia, kalian bisa jadi batu guys. Dan itu bisa disembuhkan sih, tapi susah menyembuhkannya ya. Jadi kalau kalian melihat dia merupakan bisa jadi batu. Dan di film atau anime One Piece dia merupakan karakter wanita paling cantik karena disebut sebagai ratu wanita tercantik di film One Piece. Ini sosoknya sangat amat tegas. Tapi dia memiliki kelemahan. Kelemahannya siapa? Yap, benar, si Luffy sendiri kelemahannya guys. Jadi dia jatuh cinta dengan Luffy karena sikap dan sifatnya. Pokoknya dia meleleh banget sama Luffy nih. Pokoknya buat kalian pecinta One Piece, saya yakin suka banget sih sama si Boa Hancock ini. Oke, ini salah satu yang akan saya pasang di tempat yang utama. Keren pokoknya. Berikutnya yaitu Buggy. Wah, ini salah satu ikonik yang ada di kartun anime One Piece. Karena dia mirip-mirip seperti Usopp ya, tukang bohong, udah gitu ahli trik, dan dia memiliki kemampuan yang hebat. Salah satunya adalah badannya tuh bisa terpotong-potong tapi tidak mati guys. Kayak kaki, kepala, sama segala badannya itu bisa kayak puzzle, mirip puzzle gitu loh pokoknya, tapi harus saling terhubung. Ini merupakan tokoh yang awalnya antagonis ya di awal cerita karena dia sempat mau menghukum mati si Luffy, tapi di akhir-akhir atau di awal-awal time skip itu dia menjadi karakter yang baik karena membantu Luffy menyelamatkan diri dari Impel Down. Pokoknya karakternya lucu lah ini. Dan ini merupakan tokoh legendaris sebenarnya karena dia berteman dengan Seng. Seng itu merupakan salah satu Yonko atau tokoh bajak laut kuat lah. Oke, dan dia merupakan murid magang di kapal Goldie Roger. Jadi ada guys, ini magangnya dan ini salah satunya. Oke guys, berikutnya, wah ini salah satu si Chibukai juga, namanya Bartholomew Kuma. Wah, ini kalau kalian pencinta One Piece agak bingung ya, karena di satu sisi dia seperti jahat tapi di sisi lain dia baik.
Ini merupakan tokoh yang baru-baru ini atau di awal-awal timeskip paling sering muncul karena kabarnya dia menyerahkan diri kepada pemerintah dunia. Tahu ya? Perlu diketahui di One Piece ini musuhnya bukan cuma sama bajak laut tapi juga pemerintah dunia. Karena pemerintah dunia ini ingin menangkap para bajak laut dan ini salah satunya nih yang ingin sekali bekerja sama dengan pemerintah dunia menjadi si Chichibukai dan dia dirubah menjadi robot PCX namanya. Dan Bertoldo Kuma ini sempat beberapa kali menyelamatkan Ruffy. Karena apa? Karena si Ruffy ini merupakan salah satu anak dari Dragon. Dragon itu tokoh revolusioner yang ingin menggulingkan pemerintahan dunia ya. Nah, si Bertoldo Kuma ini bekerja sama dengan ayahnya Ruffy dan dia merupakan tokoh paling penting di awal timeskip karena dia yang menyelamatkan dan memindahkan para teman-teman kru topi jerami itu untuk berlatih selama 2 tahun. Pokoknya tokoh yang berjasa lah Bertoldo Kuma dan dia juga salah satu tokoh yang menunggu Sandigo kapal dari si kru topi jerami itu sendiri guys. Oke, next. Ini ada double yang sama ya. Wah. Double guys. Lumayan bonus. Yaitu ada Jinbei, salah satu tokoh legendaris dari tokoh manusia ikan. Harga buronannya 438 juta berry, ini paling update ya, paling baru ya. Ini dulu tadinya adalah si Chichibukai, jadi seorang yang bekerja sama dengan pemerintah. Tapi dia tidak menyukai pemerintah dunia karena banyak korupnya tuh guys. Jadi kayak banyak korupsi. Akhirnya dia lebih baik keluar dari si Chichibukai hingga akhirnya dipenjara di Impel Down bareng si S tadi ya, kakaknya Luffy ya. Tapi setelah dia melihat ketulusan Ruffy dalam menyelamatkan kakaknya dan juga perlawanan terhadap pemerintah dunia, si Jinbei ini memutuskan untuk bergabung bersama kru topi jerami walaupun belum resmi. Tapi di beberapa kesempatan dia sering bergabung gitu guys. Jadi ini adalah tokoh ke-10 nih ya. Wah, ada 10 nih. Ada 2 nih. Di sini juga sudah ada gambar Jinbei sih, tapi di atas gambarnya ya. Oke. Next. Oke, ini jadi tadi ini sudah bahas salah satu karakter-karakter yang ada ini ya. Jadi ada 12 biji nih. Oke. Gambar-gambarnya. Next kita akan bahas, ini sepertinya berbeda dari sebelumnya ya. Di sini ada Zoro. Wah, Roronoa Zoro merupakan salah satu karakter utama yang ada di serial anime One Piece. Ini kapten kedua lah. Jadi ada wakil kapten, komandan pertama atau wakil kapten deh. Merupakan tokoh yang paling kuat di bawah Luffy pastinya ya, yang memiliki kemampuan pedang luar biasa. Jadi dia tidak memakan buah setan. Perlu diketahui dulu bahwa di film One Piece tuh beberapa karakter makan buah setan. Buah setan tuh kayak memberi kekuatan gitu kepada para penggunanya. Tapi kelemahannya nggak bisa berenang. Nah, jadi si Zoro ini tidak makan buah setan, tapi memiliki kemampuan pedang yang sangat alami, benar-benar berlatih gitu kan. Ini merupakan murid dari Mihawk tadi itu ya. Nah, ini harga buronannya 120 juta euro. Ini merupakan harga normal sebelum diupdate ya, karena kan beberapa tokoh sudah diupdate, sedangkan dia belum diupdate nih. Luar biasa tapi sudah besar ya si Zoro ini. Pokoknya yang paling setia membantu Luffy. Salah satunya melawan di tadi itu ya, Enies Lobby itu. Dia sempat memindahkan lukanya Luffy ke tubuh dia, tapi dia sangat luar biasa kuat sekali walaupun tidak makan buah setan. Berikutnya Sogeking ini kalau di sini mana ya, ada juga nih God Usopp, mirip ya guys tuh. God Usopp nih, Sogeking atau God Usopp nih. Jadi di sebelum after skip, jadi dia merupakan tokoh dengan gambar topengnya, artinya ini mirip Usopp. Usopp itu tokoh yang ininya panjang ya, ahli senjata di kru topi jerami. Salah satunya adalah kemampuannya untuk menembak yang sangat akurat nih. Kenapa namanya di sini bukan Usopp? Kenapa namanya Sogeking? Karena ketika itu dia sempat menyamar menjadi Sogeking, walaupun penyamarannya sih cuma pakai topeng sama ini jubah aja ya. Semua kru topi jerami itu tahu bahwa itu Usopp, tapi cuma Luffy yang menganggap bahwa Sogeking ya Sogeking gitu. Karena dia sempat ngambek sama si krunya topi jerami, hingga akhirnya memutuskan keluar dan bergabung lagi dengan nama Sogeking gitu. Ceritanya panjang. Ini harganya gede banget guys, 30 juta euro. Kenapa? Walaupun kemampuannya ketika itu belum sekuat itu, tapi dia mendapatkan harga buronan tinggi ini karena pernah membakar bendera marinir atau bendera angkatan laut yang ketika itu dianggap sebagai sesuatu penghinaan luar biasa. Oke, next berikutnya ada Sanji. Wah, Sanji
Ini gambarnya kalau di film anime kan ganteng banget, tapi kenapa di sini gambarnya malah kayak gini, hidungnya lebar dan lain sebagainya. Jadi ceritanya ketika itu kan beberapa tokoh One Piece tuh ada pemotretan, bukan pemotretan sebenarnya dipoto tuh ya. Sedangkan si Sanji ini filenya hilang guys. Gitu. Kalau saya salah bisa ini ya komentar di kolom komentar ya. Oke, jadi itu kayak gambarnya hilang, akhirnya si Sanji ini digambar aja pakai tangan gitu kan. Kalau yang lain tuh kan foto tuh ya, foto gitu kan. Kalau dia pakai tangan, jadi nggak sesuai gambarnya lah. Gambarnya aslinya ganteng, di sini aneh banget gitu guys. Jadi gitu ceritanya. Ini ada di bagian-bagian awal film One Piece. Harganya tinggi banget, 77 juta berry. Ini merupakan salah satu dari 3 monster. Tadi kan pertama Luffy, yang kedua si Zoro, yang ketiga tuh si Sanji ini guys. Tapi nanti setelah ini ya, setelah time skip itu dia mana di gambarnya ini ada namanya Fishsmoke Sanji. Harganya 30 juta euro dan dia kan kalau yang lain bacanya Dead or Alive, kalau dia bacanya Alive karena ternyata baru diketahui bahwa ayahnya ini salah satu pemerintah dunia guys. Gitu, ceritanya panjang, kalian bisa nonton animenya lah. Berikutnya ada Nico Robin atau Nico Robin. Ini salah satu karakter ke-9 atau karakter yang terakhir bergabung kalau nggak salah ya, apa Franky dulu atau dia, saya juga lupa. Yang pasti dia salah satu karakter yang terakhir bergabung karena awalnya si Nico Robin ini anak buah dari si Crocodile tadi guys, ya kan Crocodile. Nah ini anak buahnya nih si Nico Robin, sempat menjadi penjahat atau tokoh jahat nih, tapi akhirnya disadarkan oleh kekuatan Luffy, kekuatan memberikan semangat dan motivasi hingga akhirnya bergabung dengan kru topi jerami. Nah si Nico Robin sendiri sejak kecil tuh sudah memiliki buruan yang sangat tinggi, yaitu 80 juta euro. Karena sejak kecil dia sudah makan buah setan dan juga kemampuannya luar biasa, bisa menggandakan tangan. Jadi tangannya bisa ada banyak tuh guys. Dan ini merupakan tokoh paling misterius di film One Piece atau di kartun One Piece. Dia sendiri memiliki jabatan sebagai arkeolog atau ahli di bidang meneliti peradaban sejarah dunia lah, intinya seperti itu ya. Oke, next ada karakter yang menjadi ikonik juga, yaitu Nami, si kucing pencuri sebutannya ya. Ini cuma 16 juta berry. Ini juga salah satu karakter yang sangat luar biasa karena dia ahli keuangan di film atau anime si One Piece ini. Jadi pokoknya belanja segala macam tuh dia ada ahlinya. Kemampuannya awalnya tuh merupakan salah satu trio lemah ya, tapi kemampuan dia akhirnya muncul setelah time skip, yaitu dia bisa mengendalikan cuaca. Di awal-awal dia tidak memiliki kemampuannya hanya menggunakan tongkat gitu deh, gitu. Tapi setelah berjalannya waktu dia memiliki kemampuan yang spesial. Berikutnya yaitu adalah Chopper. Wah, kalau kalian lihat di sini harganya cuma 50 berry. Kalau yang lain tuh jutaan berry, dia 50 berry. Bahkan setelah time skip dia hanya mendapatkan 100 berry. Kenapa gitu? Karena Chopper hanya dianggap sebagai hewan peliharaan, pet gitu kan. Padahal Chopper ini merupakan tokoh yang luar biasa karena dia bisa berubah bentuk. Bukan berubah bentuk jadi hewan lain, bukan, tapi dia ini rusa, tapi bisa berubah bentuk jadi banyak gitu loh. Bisa jadi besar, jadi monster, bisa jadi rusa beneran dan lain sebagainya. Di kru topi jerami dia merupakan seorang dokter, mungkinnya dokter ahli bedah dan lain sebagainya gitu. Cuma 50 berry guys. Dia gemes, dia pengen harga itu luar biasa ditinggiin. Next berikutnya adalah Brook. Oh salah, ternyata Brook ini merupakan karakter terakhir yang bergabung. Brook ini sejenis tengkorak tapi bisa hidup. Jadi kayak soul gitu loh, punya jiwa gitu. Nanti di time skip tidak seperti ini, dia nggak ada bacaan wanted karena dia sempat menjadi bintang rock ketika time skip ya. Kemampuannya itu bisa melepaskan jiwanya dari tubuhnya, jadi kayak ya pokoknya dia ini hantu lah ibaratnya gitu kan. Nah udah gitu, apalagi dia hanya bisa memainkan pedang, tapi pokoknya dia salah satu tokoh penting lah karena di kru topi jerami dia sebagai pemain musik, ahli di bidang permainan musik. Oke, next siapa lagi nih? Wah banyak banget ternyata ya. Oke, berikutnya adalah Franky. Siapakah Franky? Nah, Franky itu sendiri merupakan salah satu tokoh yang agak bergabung terakhiran juga ya. Dia merupakan seorang manusia robot. Ya beneran ada manusia robot. Jadi kayak dia tuh manusia, tapi badannya tuh sudah dirubah jadi robot semua. Kok bisa ya guys? Ya bisa lah, namanya di anime ya atau di kartun ya.
Jadi dia robot semua. Ini 44 juta berry ya. Ini sangat luar biasa. Dia di film atau anime One Piece, bahkan di kru topi jerami, dia disebut sebagai ahli di bidang perkapalan. Dan dia juga ahli di bidang pembuatan alat-alat canggih gitu pokoknya. Pokoknya kalau ada masalah sama Gosanigo, dia yang benerin. Pokoknya dia ahli di bidang perkapalan. Oke, yang terakhir ternyata ada tokoh utama kita, yaitu Monkey D. Luffy. Ini kalau di Jepang karena nggak bisa pakai L jadi Luffy ya. Monkey D. Luffy. Harganya 300 juta berry. Ini gambar di awal. Kalau sekarang ini sudah mencapai 1,5 M berry. Wow, jauh banget nih. Ini buat 300 juta itu 1,5 M. Di awal kemunculannya, dia memiliki cita-cita untuk menjadi raja bajak laut. Jadi salah satu cita-cita yang sangat aneh lah, ibaratnya kalau kalian baru lahir tiba-tiba ngomong saya pengen jadi presiden. Nah kayak gitu kurang lebih, tapi ini lebih dari presiden, dia pengen jadi raja bajak laut. Padahal kakeknya itu seorang marinir, bahkan disebut sebagai pahlawan marinir si ini ya, Garp. Tapi dia tetap nggak mau jadi marinir, tapi pengen mencontoh salah satu idolanya yang sempat berkunjung ke daerah kampungnya, yaitu si Akagami no Sen. Jadi dulu ini nggak punya topi, ini nggak punya aja topi jerami. Tapi ketika dia nggak sengaja makan buah setan ya, namanya gomu-gomu, dia jadi manusia karet gitu tuh. Tiba-tiba dia berenang, tenggelam lah dia. Akhirnya si Seng dateng, dia menyelamatkan itulah, sampai tangannya atau lengannya itu kepotong gitu guys. Dan dia dikasih topi sama si Seng, makanya disebut sebagai bajak laut topi jerami. Nah ini nih gambarnya nih guys. Oke guys, kita sudah membahas 22 gambar nih ya. Ada 22 gambar. Waduh, ini biasanya nggak kelihatan tuh guys. 22 gambar dari gambar bounty atau buronan dari topi jerami. Buat teman-teman semua yang ingin memesan atau membeli ini, linknya ada di deskripsi. Nah, untuk mendapatkan potongan harga supaya murah, kalian cukup subscribe, like, dan komentar yang ada di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalian akan mendapatkan potongan harga spesial dari kami, dari penjualnya dong. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang pengen beli kayak gini, pengen pesan kayak gini, gampang. Tinggal buka link deskripsi video ini, kemudian klik linknya. Nanti kalian akan diarahkan menuju tempat pembeliannya gitu guys. Pokoknya para pencinta One Piece harus banget beli atau punya ini untuk menghiasi gambar kamar di kalian masing-masing. Punya gitu guys. Oke, yuk kita pasang nih yuk. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari pemasangan poster kita tadi. Wah, ini nggak nyangka ternyata jadi ya guys. Oke, buat teman-teman semua, para pecinta One Piece atau buat teman-teman yang baru mulai suka One Piece, jangan lupa di order poster ini karena harganya murah banget guys dan kualitasnya oke banget. Kemudian kalau teman-teman mau order, caranya mudah banget. Silahkan cek link yang ada di deskripsi di bawah ini. Karena apa? Karena harganya dijamin murah dan juga untuk wilayah Bandar Lampung gratis ongkir. Tapi untuk teman-teman di luar Bandar Lampung, tenang aja karena kami menyediakan paket pengiriman paket. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk beli ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, like, dan komen dari channel Dokumen Hati. Karena kami selain membacakan puisi, kami juga unboxing barang-barang dengan harga murah dan kualitas oke. Oke, sekian dari saya, Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di unboxing berikutnya. Salam dadah buat teman-teman semuanya. Dadah.